Untuk kelas pada siang hari ini, seperti yang saya singgung tadi, yaitu kita akan membahas terkait tips promosi untuk pemula agar cepat laku. Kemudian kita coba flashback gitu ya, materi sebelumnya di kelas pertama kita sudah membahas terkait meningkatkan daya tarik produk. Diharapkan teman-teman setelah mengikuti kelas pertama tersebut, halaman produknya udah bagus, terkait judul produknya, kemudian deskripsi produknya, fotonya itu sudah maksimal. Sehingga teman-teman nanti setelah kelas kedua ini bisa langsung mempraktekkan kira-kira fitur promosi apa sih yang bisa aku pasang di toko masing-masing. Nah, untuk topik pembahasannya kita akan bagi menjadi tiga ya teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar gimana sih mengenali halaman promosi saya itu apa aja yang ada di Shopee. Kemudian gimana sih cara meningkatkan penjualan berdasarkan tahapan promosi. Karena promosi sendiri itu ada tahapannya ya teman-teman. Nggak cuma langsung pasang promosi aja gitu, enggak. Tapi ada tahapannya. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas terkait penyelesaian pesanan yang ada di Shopee. Oke, teman-teman boleh mencari posisi yang ternyaman untuk bisa mendengarkan materi yang akan saya sampaikan karena kita akan masuk pada topik pembahasan yang pertama yaitu terkait halaman promosi saya. Tapi sebelumnya kita coba tahu dulu gitu ya apa sih manfaat dalam menggunakan promosi yang ada di Shopee. Yang pertama pasti meningkatkan pesanan, kemudian meningkatkan interaksi dengan pembeli ya dan meningkatkan kunjungan di toko kita. Nah, ketika kita membuka gitu ya halaman promosi gitu ya yang ada di sales center, nanti akan ada event-event Shopee gitu ya, misalkan Great Mid-Year gitu ya atau Big Ramadan Sale 66 itu semuanya ada di event Shopee. Kemudian untuk fitur promosi itu yang meliputi harga coret, kemudian flash sale toko saya, kemudian voucher toko, voucher ikuti toko itu yang masuk dalam fitur promosi. Jadi fitur promosi dan event Shopee itu berbeda gitu. Tapi sama-sama merupakan fitur-fitur untuk menunjang atau mengiklankan gitu ya, mempromosikan produk-produk kita gitu. Sebelumnya aku mau tahu dulu untuk teman-teman yang ada di sini, ada yang pernah memasang fitur promosi gitu ya terkait harga coret, voucher toko saya. Apakah sudah ada yang pernah memasang sebelumnya atau belum sama sekali? Putus-putus di aku. Eh, boleh suaranya kecil banget. Oke, aku coba besarkan ya suara saya ya teman-teman ya. Atau yang lain juga nggak kedengeran nih suara saya. Suara kakak kayak jauh banget. Oh iya ya. Oke. Kalau sekarang gimana nih teman-teman? Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik gitu ya? Oke. Oke, oke, oke. Nah, saya ulangi coba pertanyaan saya yang tadi gitu ya teman-teman. Sebelumnya sudah pernah ada yang memasang fitur promosi seperti harga coret, voucher toko saya, voucher ikuti toko, atau belum pernah sama sekali? Sudah, oke. Belum pernah Kak, masih bingung. Oke, tapi rata-rata udah banyak ya yang memasang fitur promosinya. Oke. Bagi yang belum ya teman-teman ya, gimana sih cara untuk mengakses promosi yang ada di aplikasi yang ada di Shopee itu seperti apa? Teman-teman bisa langsung aja akses, masuk aja ke aplikasi Shopee-nya, kemudian klik saya, lalu masuk ke toko saya. Teman-teman nanti langsung masuk ke promosi toko. Nah, di dalam halaman promosi saya ini nanti akan ada beberapa fitur-fitur promosi gitu ya. Tapi ketika kita lihat di sini ya teman-teman, ada dua fitur promosi yang ada tagnya hot nih. Dua ini, promo toko dan voucher. Nah, kedua fitur promosi ini adalah fitur promosi yang sangat direkomendasikan oleh Shopee nih. Karena kan ketika belajar di kelas pertama, teman-teman kan ngeh gitu ya, ada tipe-tipe pembeli yang cinta banget diskon gitu ya. Mereka hanya akan beli ketika ada diskon gitu. Jadi kita sebagai penjual gitu ya, seharusnya memahami bahwa produk-produk yang lebih menarik gitu ya, itu adalah produk-produk yang dipasang diskon gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengatur promo toko dan voucher toko yang ada di sini gitu.
setidaknya memasang 2 fitur promosi ini di tokonya. Oke. Nah, selanjutnya ada tingkatan gitu ya penjualan berdasarkan tahapan promosi gitu ya. Kita bisa meningkatkan penjualan dengan beberapa tahapan-tahapan promosi yang ada di sini gitu ya. Tahapannya itu apa aja? Jadi teman-teman itu kalau mempromosikan produknya itu jangan sampai langsung mau produknya terjual, itu jangan. Kalau misalkan toko kita masih baru ya, tapi kalau misalkan tokonya sudah berjalan, kemudian sudah ada penjualan, itu boleh langsung meningkatkan pembelian. Tapi kalau misalkan tokonya masih baru, tujuannya itu diganti untuk meningkatkan exposure-nya dulu. Jadi diharapkan eh, yang melihat produk kita itu banyak dulu gitu. Nah, untuk exposure ini, seperti yang saya katakan tadi, gitu ya, penjual tujuannya itu meningkatkan exposure atau visibilitas produknya. Lalu apa fitur promosi yang sesuai untuk meningkatkan exposure produk kita, Kak? Gitu. Nanti di slide selanjutnya akan ada nih. Kemudian untuk meningkatkan traffic, teman-teman kalau yang lihat udah banyak gitu ya, ada salah satu produk yang lihat udah banyak, nanti bisa ditingkatkan tujuan promosinya yaitu meningkatkan traffic di mana nanti produk-produk yang lain itu juga akan terlihat gitu. Kemudian baru kalau yang lihat udah banyak gitu ya, kita bisa menetapkan tujuan promosi kita di konversi pembelian gitu. Nah, untuk tahapan promosinya, ya ini berdasarkan exposure. Kalau misalkan teman-teman tujuannya itu untuk meningkatkan exposure produknya, teman-teman bisa dengan memanfaatkan beberapa fitur promosi yang ada di sini. Misalkan teman-teman maksimalkan media sosialnya, kemudian rajin-rajin Shopee Live ya teman-teman. Kemudian gunakan Shopee Video dan program promo Shopee. Kemudian kalau misalkan teman-teman tujuannya untuk meningkatkan traffic, ya itu bisa menggunakan atau mengatur gitu ya atau mengikuti program gratis ongkir ekstra, kemudian cashback ekstra, iklan Shopee dan naikkan produk gitu. Kemudian untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi gitu ya, misalkan tujuannya mau ke konversi pembelian, teman-teman bisa memasang promo toko, voucher toko saya, dan voucher ikuti toko. Nah, setiap fitur promosi yang ada di sini nanti kita akan bedah satu-satu gimana sih cara memasangnya, kemudian pemasangan yang efektif itu seperti apa gitu ya, pemasangan yang maksimal itu bagaimana. Kita akan coba kupas satu persatu gitu. Oke. Sebentar. Tapi harga coret nggak muncul. Nggak muncul gimana nih, Kak? Maksudnya, ketika sudah dipasang tapi nggak muncul gitu atau gimana? Kak Tuti nih. Oke. Hmm, oke, aku coba lanjut dulu ya, teman-teman ya. Kita akan masuk pada tujuan yang pertama, yaitu exposure. Ya, teman-teman ya, di mana kita mau produk kita lebih terkenal nih, meningkatkan exposure-nya, banyak yang lihat. Ya, itu teman-teman bisa mengoptimalkan penggunaan media sosialnya. Misalkan teman-teman punya Instagram untuk tokonya, gitu ya. Atau misalkan Instagramnya teman-teman sendiri juga boleh. Nanti teman-teman bisa tarik followers yang ada di media sosial teman-teman ke Shopee, gitu. Misalkan teman-teman mengupload produknya, buat informasi singkat atau spoiler di media sosial teman-teman agar followersnya teman-teman tuh tahu bahwa oh ternyata siapa ya misalkan si Kak Tuti ini punya toko Shopee nih gitu, lagi jualan sepatu nih gitu. Dia bisa lihat dari media sosial kita. Kemudian kita bisa arahkan pembeli untuk berbelanja di toko Shopee kita ketika hari H campaign atau kita bisa cantumkan link toko Shopee pada tiap postingan kita. Selain itu, kita juga bisa mencantumkan ya link toko di profil Instagram kita. Itu juga bisa. Agar ketika si followers Instagram kita mengunjungi Instagram kita, itu bisa langsung ke direct ke toko Shopee kita gitu. Nah, ini ada tips gitu untuk teman-teman yang mau share link produk ataupun tokonya. Jadi jangan cuma asal share aja di media sosialnya. Teman-teman bisa membagikan link produk dengan konten. Jadi jangan cuma link-link aja. Misalkan siapa nih kira-kira yang bisa aku sebut ya namanya?
Kak Ifada gitu ya. Kak Ifada lagi jualan baju gitu ya. Jadi jangan serta-merta link produk bajunya itu di copy paste dibuat story itu jangan. Jadi misalkan Kak Ifada buat OOTD baju itu bisa, baru dicantumkan linknya. Kemudian informasikan juga promo yang sedang berjalan serta bangun hubungan dengan audiens. Gitu. Oke, ini mungkin bisa di screenshot atau boleh di screenshot dulu ya 3 detik teman-teman. Kalau misalkan dirasa penting gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman dirasa, oh aku inget nih Kak materi ini, jadi nggak usah di screenshot juga nggak apa-apa. Biar aku coba lanjut ke Shopee Live gitu ya teman-teman ya. Exposure ini akan membahas tentang Shopee Live. Jadi bukan hanya media sosial yang bisa kita manfaatkan, tetapi fitur Shopee Live juga bisa kita manfaatkan. Karena apa gitu ya? Karena menurut data ada 2 alasan utama nih kenapa sih si fitur Shopee Live ini sangat direkomendasikan. Karena yang pertama ya sekitar 25% terjadi kenaikan penjualan dan ada sekitar 1 juta peningkatan pendapatan ekstra saat melakukan live streaming. Tapi teman-teman, kalau teman-teman merasa, Kak, aku udah live terus nih setiap hari, nggak ada tuh yang lihat atau nggak ada tuh yang beli produk aku gitu. Ini angka dari mana gitu ya? Ini adalah angka rata-rata teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu kan cuma salah satu sampel aja, tapi ketika semua seller ini di rata-rata gitu ya, datanya akan menunjukkan angka seperti ini. Ya. Karena apa? Keunggulan Shopee Live ini bisa membangun interaksi dengan calon pembeli, kemudian bisa juga meningkatkan exposure tokonya, lalu meningkatkan penjualan dan followers toko, serta bisa untuk mengoptimalkan branding toko dan mendemonstrasikan keunggulan produknya. Karena ketika si yang melihat ini, viewers-viewers live streaming kita, itu bisa melihat langsung produknya itu seperti apa. Misalkan kita jualan mobil-mobilan gitu ya, jadi bisa didemonstrasikan tuh mobil-mobilannya seperti apa, ketika digunakan itu bagaimana gitu. Jadi produknya itu terlihat secara langsung. Kalau teman-teman yang ada di sini ada yang belum pernah sama sekali eh, melakukan live streaming atau di sini sudah semua, boleh diinformasikan teman-teman. Atau oke. Belum, saya belum Kak, sudah. Bentar ya, saya sembari membaca nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab gitu. Kak, kalau mau promosi coret, harga itu saya kemarin katanya ada kebijakan privasi. Nah, untuk pemasangan harga coret ini, teman-teman yang perlu diingat, ketika teman-teman mau menaikkan harga, gitu ya, sebelum mencoret harganya, itu biasanya dinaikkan dulu, baru dicoret gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman mengedit harganya, itu pemasangan diskon ditunggu H+7 setelah harga diedit. Ya, jangan sampai ketika hari ini mengedit harga, kemudian besoknya langsung pasang diskon. Itu nggak bisa. Jadi harus menunggu H+7 hari setelah edit harga. Gitu. Kita naikin harga tapi nggak boleh bikin promo nggak ada perubahan. Kalau misalkan, iya itu tadi Kak, kalau misalkan harganya diedit harus tunggu sampai 7 hari dulu baru dipasang diskon ya atau harga coret. Oke, Kak, gimana caranya bisa dapat traffic Shopee Live? Nah, ini nanti akan ada kelasnya sendiri ya, Kak. Two collection ya. Nanti akan ada kelas sendiri di minggu depan, yaitu terkait Shopee Live. Nanti ikut aja, tapi mungkin bisa saya spill-spill gitu ya, minimal live streaming itu berapa jam. Jadi, saya rekomendasikan atau tim Shopee merekomendasikan untuk melakukan live streaming setidaknya tuh 1 jam di eh, setiap harinya gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa setiap hari, yang penting konsisten aja di jam yang sama. Tapi akan lebih bagus ketika di jam-jam istirahat atau jam-jam setelah jam 6 itu boleh. Karena selain si calon-calon pembeli ini lebih banyak pegang HP itu pas istirahat gitu ya. Di jam-jam tertentu itu nanti juga ada voucher subsidi dari Shopee. Subsidi gratis ongkir ataupun voucher diskon gitu. Itu nanti akan ada di jam-jam tertentu. Oke,
Ada banyak banget nih yang belum gitu ya. Belum pernah coba live streaming gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang belum pernah mencoba sama sekali, cara untuk live streaming sendiri itu seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa klik masuk dulu ke aplikasi Shopee-nya, kemudian masuk ke saya, lalu klik mulai live. Jadi gampang banget untuk memulai live streaming. Misalkan teman-teman mau mencoba, dicoba dulu aja gitu. Sambil latihan ngomong di depan kamera gitu ya, sambil menjelaskan belajar menjelaskan produknya itu seperti apa. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk menambahkan produknya. Jangan sampai live streaming cuma live streaming aja ya, karena di sini kita jualan. Jadi jangan sampai kita nggak menambahkan produk kita gitu. Dan langsung bisa mulai live streaming. Nah, buat teman-teman yang eh, nggak tahu gitu ya harus ngomongin apa ketika live streaming, ini ada rekomendasinya, tips alur live streaming yang baik itu seperti apa. Yang pertama gitu ya, di 10 menit pertama, teman-teman bisa informasikan gambaran konten live streaming teman-teman gitu ya. Misalkan bisa informasikan temanya itu apa. Lalu jangan lupa untuk mengajak viewersnya untuk membagikan sesi live streamingnya. Jadi selain teman-teman itu membagikan link live streamingnya di media sosial masing-masing, teman-teman juga bisa ajak orang yang nonton untuk membagikan link live streaming teman-teman gitu. Kemudian di 50 sampai 100 menit berikutnya, saatnya berjualan nih. Gitu. Teman-teman bisa menjelaskan produknya, kemudian tutorial produknya itu seperti apa, cara penggunaannya itu gimana, cara merawatnya itu bagaimana, itu bisa dijelaskan di 50 sampai 100 menit berikutnya. Dan teman-teman jangan lupa di tengah-tengah live streaming itu jangan hanya menawarkan, oh etalase satu nih kak, etalase dua nih kak, jangan sampai seperti itu. Tapi berikan gimmick secara berkala untuk mempertahankan viewersnya. Misalkan bisa main tebak-tebakan gitu ya. Misalkan tebak-tebakannya sapi sampai apa yang ada di dinding gitu ya. Coba apa teman-teman sapi yang ada di dinding nih. Boleh seperti itu. Nanti main tebak-tebakan aja sama viewersnya. Em, dan teman-teman bisa melakukan penawaran spasial khusus live gitu ya, di mana teman-teman bisa mengatur harga khusus live streaming gitu. Dan jangan lupa untuk membaca komen agar si viewersnya ini merasa, oh ternyata hostnya ini memperhatikan aku loh gitu. Jadi jangan sampai komennya tuh nggak dibaca. Nah, nanti di 10 menit terakhir, teman-teman bisa memberikan kejutan ekstra. Misalkan, teman-teman bisa mengingatkan viewersnya untuk memfollow dan check out sebelum sesi live berakhir. Kemudian rangkum informasi penting dari sesi live streaming dan informasikan jadwal live selanjutnya. Gitu. Jadi di sini tuh karena eh, kita merekomendasikan teman-teman udah punya jadwal live secara teratur. Gitu. Kan lebih baik jika live-nya itu konsisten. Misalkan Senin jam 7 ya, Selasa ya jam 7 gitu di jam-jam yang sama gitu. Oke, untuk Shopee Live jelas teman-teman sembari aku coba baca pertanyaannya di kolom chatnya. Tadi sampai mana ya aku ya? Jadi saya baru Oke, saya belum kenal Kak, baru upload Shopee video. Nah, untuk upload Shopee video nanti kita akan bahas setelah ini ya. Udah pernah, tapi nggak ada yang beli Kak, padahal pakai harga spesial live. Udah di-share belum ini Kak? Dan halaman produknya udah bagus atau belum? Gitu. Boleh loh nanti ketika teman-teman live streaming, link live streamingnya itu di-share di grup teman-teman gitu ya. Misalkan grup saya gitu ya, W4 Juni Rosalia itu boleh di-share di situ. Jadi teman-teman yang lain itu bisa saling membantu untuk melihat. Kemudian saling bantu untuk tap-tap love-nya agar video live streaming kita itu cepet naik gitu. Kalau live streaming harus ada minimum followersnya nggak Kak? Enggak. Jadi nggak punya followers juga boleh atau bisa melakukan live streaming. Oke.
Kalian agar banyak penonton, jangan lupa untuk membagikan linknya, Kak. Dan minta untuk viewersnya tap-tap love, kemudian minta juga untuk membagikan link live streamingnya. Gitu. Oke. Nah, untuk ini jelas teman-teman untuk Shopee Live-nya. Biar aku coba lanjut ke Shopee Video nih setelah ini. Sebelum aku tabelok ngaruh ke viewers ya Kak. Betul, jadi semakin banyak gitu ya kemungkinan untuk video kita naik gitu ya. Video live streaming kita naik itu akan semakin bertambah ketika ada yang banyak yang tap love-nya gitu. Nah, ada yang tanya voucher ikuti toko nanti mungkin bisa di slide selanjutnya Kak ya. Kita coba bertahap dulu. Oke, aku coba lanjut ya teman-teman ya ke Shopee Video. Nah, keunggulan dari Shopee Video sendiri ya itu nggak jauh berbeda di mana Shopee Video ini bisa meningkatkan exposure ke jutaan pengguna, kemudian menambah channel penjualan dan menambah jumlah pengikut. Karena apa gitu ya? Berdasarkan marketing craft gitu ya menjelaskan 85% audiens lebih tertarik membeli produk setelah mereka melihat video. Karena orang-orang itu akan lebih tertarik dengan penampakan visual gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita membuat video, kemudian memakai produk kita, itu akan terasa lebih menarik gitu. Nah, cara membuatnya itu gimana? Teman-teman bisa masuk aja ke aplikasi Shopee, kemudian lihat di tab bar yang paling bawah. Teman-teman klik aja video, lalu lihat di pojok kanan atas, itu ada icon video gitu ya. Nanti diklik aja, lalu rekam dan lanjutkan. Nah, Shopee video yang menarik itu yang seperti apa gitu ya. Nah, video yang menarik itu di mana kita videonya itu kontennya itu terarah atau mempunyai tema besar gitu ya teman-teman ya. Di mana kita bisa membuat konten yang misalkan kita jualan pensil warna gitu ya. Pensil warna. Teman-teman bisa membuat journaling gitu ya. Bisa membuat tulisan-tulisan yang berwarna itu seperti apa. Itu kan lebih menarik. Itu. Jadi kita bisa menjualkan produk kita soft selling gitu ya. Nggak langsung, oh ini loh teman-teman aku jualan pensil warna. Itu enggak. Tapi kita bisa membuat konten yang menarik terkait dengan produk yang kita jual gitu. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan filter musik ataupun hashtag. Ya, teman-teman bisa menggunakan musik-musik yang sedang hit saat ini. Misalkan apa ya? Musik-musik yang hit saat ini, misalkan Gudang Garam Jaya gitu ya, itu boleh menggunakan musik-musik yang seperti itu. Gitu. Dan jangan lupa tambahkan produk dan voucher di Shopee Video kita. Lalu aktif membuat video agar konten kita itu berpotensi viral gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa itu setiap hari kita posting Shopee videonya, tapi kalau enggak ya yang penting konsisten aja. Dan kita bisa mendemonstrasikan kelebihan produk kita melalui Shopee Video. Gitu. Oke. Sebentar ya coba membaca gitu ya pertanyaan teman-teman yang ada di kolom chatnya sebelum saya coba lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Cara masukkan prosentase di saat buat voucher di Shopee Video. Maksudnya ini voucher di videonya ya, Kak ya, atau gimana? Tapi untuk voucher videonya nanti akan dijelasin nih di slide selanjutnya. Oke. Oke. Kalau musik bakal kena copyright gak, Kak? Enggak ya, Kak, harusnya ya untuk musik-musik yang biasa kita pakai gitu ya untuk di video-video itu biasanya nggak akan kena copyrightnya. Ya. Oke, untuk jamnya gitu ya sama kayak Shopee Live gitu ya. Ini teman-teman bisa mengacu pada jam-jam di mana orang-orang itu
lagi istirahat, kemudian di jam 6 ke atas itu juga boleh. Asalkan teman-teman menguploadnya itu konsisten di jam yang sama ataupun di jam-jam yang orang-orang tuh relatif lagi pegang HP aja gitu. Iya Kak, kan masukkan voucher tuh ada. Oke, nanti untuk pembuatan voucher videonya itu akan sama untuk pembuatan voucher toko ya. Nanti akan aku coba jelaskan ketika sampai ke pembuatan voucher ya Kak. Ya. Oke, aku coba lanjut ke program promo Shopee. Jadi, teman-teman ketika tujuannya untuk exposure, teman-teman bisa mengikuti program-program promo yang ada di Shopee seperti termurah di Shopee, kemudian serba 1000, lalu flash sale, flash voucher, dan 11 pixel. Itu bisa diikuti. Keuntungannya apa sih dalam mengikuti promo Shopee ini? Ya, teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak exposure, kemudian meningkatkan visibilitas toko, mendapatkan lebih banyak klik, dan meningkatkan penjualan. Tipsnya seperti apa ketika teman-teman memutuskan untuk, aku mau nih Kak ikut promo Shopee gitu ya. Tipsnya seperti apa? Teman-teman bisa ikuti promo sesuai dengan kategori produk kita. Gitu, misalkan produk kita itu HP gitu ya, kemudian laptop, itu teman-teman bisa ikut aja di electronic sale. Jangan sampai nanti ikut yang fashion sale, itu jangan. Jadi disesuaikan dengan kategori produk teman-teman. Dan yang kedua, nominasikan produk dan penawaran terbaik di toko teman-teman. Gitu. Mungkin ini tipsnya boleh di screenshot gitu ya. Kalau dirasa teman-teman mau belajar lagi gitu ya. Materinya tadi apa sih yang disampaikan? Mau baca-baca lagi gitu. Jadi boleh di screenshot. Nah, selain itu, selain promo Shopee gitu ya, kita bisa mengenali gitu ya big campaign Shopee lainnya seperti Big Ramadan Sale, kemudian 99, 11 dan 12. Nah, ini itu aksesnya di mana sih Kak? Aku kalau mau buka promo-promo Shopee ini, kemudian big campaign Shopee ini tuh di mana gitu kan? Teman-teman bisa buka buka aja aplikasi Shopee-nya, kemudian langsung ke toko saya. Lalu masuk ke promosi toko dan klik promosi Shopee. Nanti bisa diakses di situ. Syaratnya apa aja ketika teman-teman mau mengikuti promo-promo yang ada di Shopee. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait traffic gitu. Setelah kita membahas banyak terkait exposure gitu ya, jadi exposure itu meliputi Shopee Live, Shopee Video, dan media sosial. Kemudian kita akan beranjak untuk membahas terkait traffic gitu ya. Kalau teman-teman tujuan promosinya untuk meningkatkan si trafficnya. Yang pertama itu terkait gratis ongkir ekstra gitu ya. Tadi juga sudah di-spill gitu ya di saat pagi hari materinya juga sudah disampaikan bahwa sekarang gitu ya gratis ongkir akan diganti menjadi gratis ongkir ekstra. Jadi buat teman-teman yang tadinya gitu ya mendaftar program gratis ongkir, nanti per hari ini gitu ya akan diubah otomatis ke gratis ongkir ekstra. Gitu. Di sini ada keterangannya gitu ya. Semua penjual akan secara otomatis terdaftar pada program gratis ongkir ekstra. Program gratis ongkir ekstra ini akan dapat dinikmati secara gratis untuk 200 pesanan pertama yang terselesaikan sejak bergabung di Shopee. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman dulunya gitu ya belum memasang gratis ongkir ekstra, tapi cuma pasang gratis ongkir yang biasa dan pesanannya belum sampai di 200 pesanan pertama, itu nanti akan bebas biaya admin gitu. Nah, di sini juga ada keterangannya, penjual secara otomatis mengikuti program setelah melakukan verifikasi diri. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk verifikasi uh, dirinya gitu ya di akun toko masing-masing. Gitu. Oke. Selanjutnya gitu ya, membahas lebih jauh terkait gratis ongkir ekstra ini gitu ya. Teman-teman bisa memanfaatkan keuntungannya gitu ya, karena ada banyak-banyak keuntungannya, di mana produk teman-teman nanti akan ada logo gratis ongkir ekstra
di masing-masing produknya, gitu ya. Kemudian akan meningkatkan exposure-nya juga karena akan muncul di halaman gratis ongkir dan voucher yang ada di sini, serta bisa memberikan exposure produk kepada penjual gitu. Kemudian di sini ada ketentuannya teman-teman ya, untuk gratis ongkir ekstra. Ada minimal belanja untuk teman-teman bisa mendapatkan subsidi gratis ongkirnya. Jadi nggak serta-merta langsung mendapatkan subsidi gratis ongkir, tapi harus mencapai minimal belanja tertentu untuk bisa mendapatkan subsidi gratis ongkirnya. Di sini mungkin teman-teman bisa di screenshot aja ya. Jadi untuk mengingat-ingat minimal belanja berapa sih untuk bisa mendapatkan subsidi ongkir 15.000 gitu ya. Kalau misalkan lupa, terus dibuka lagi nih materinya, oh ternyata 30.000 nih gitu. Nanti bisa coba dibaca-baca kembali ya. Ini mungkin bisa di screenshot teman-teman di 3 detik. Ini juga wajib di screenshot ya teman-teman ya. Karena ini berpotensi lupa nih kayaknya nih kalau angkanya banyak seperti ini ya. Bisa di screenshot di 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau misalkan sudah gitu ya, teman-teman kalau mau mengaktifkan gitu ya, jangan lupa untuk mengaktifkan jasa kirim yang mendukung gratis ongkir ekstra yang ada di sini. Jadi disesuaikan gitu. Nah, karena si gratis ongkir ekstra ini gitu ya menawarkan biaya minimal belanja yang relatif rendah gitu ya, maka nanti akan ada biaya layanannya, yaitu biaya layanannya sebesar 4% dari harga produk kita. Tapi ada maksimalnya, yaitu di 10.000. Gitu. Jadi kalau misalkan produk kita harganya eh, 1 juta gitu ya, itu kan nanti biaya layanannya tuh lebih dari 10.000 kan ya teman-teman ya. Tapi nanti biaya layanannya itu nggak sampai di 40.000, itu nggak, tapi di maksimal biaya layanannya yaitu di 10.000. Teman-teman hanya perlu membayarkan biaya layanan 10.000 aja gitu. Oke, saya coba cek lagi ya kolom komentarnya. Oke. Hmm, saya belum pecah telur bisa langsung ikut gratis. Bisa, Kak. Bisa. Jadi nggak harus pecah telur dulu baru, malah dianjurkan teman-teman yang ada di sini itu memasang program gratis ongkir ekstra. Karena apa? Di materi yang pertama itu kan kita tahu bahwa ada tipe-tipe pembeli yang cinta banget gratis ongkir. Nah, itu bisa untuk menarik calon-calon pembeli yang seperti itu dengan tipe-tipe cinta gratis ongkir tersebut. Setelah 200 pesanan, ada biaya adminnya Kak. Nanti kepulauan lagi. Iya, jadi kalau misalkan setelah di 200 pesanan, misalkan pesanan ke 201 gitu ya Kak Sarah ya, itu nanti akan ada biaya layanannya. Tapi gitu ya perlu diingat kalau misalkan teman-teman di awal udah mendaftar program gratis ongkir ekstra gitu ya dan belum mencapai pesanan ke 201, itu akan otomatis langsung ada biaya layanannya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman dulunya belum memasang gratis ongkir ekstra tapi cuma gratis ongkir aja, itu akan kita hitung kembali gitu ya, yaitu di pesanan ke 201 baru membayar biaya layanan gitu. Oke, hmm, SPX nggak ada pick up ya. Jadi untuk Shopee Express sendiri gitu ya, pemahaman saya gitu ya teman-teman ya, itu ada minimal pesanannya untuk bisa di pick up. Jadi kalau misalkan cuma 1, 2, 3 gitu ya, teman-teman dianjurkan untuk langsung aja drop off ke jasa kirimnya gitu. Untuk menghindari keterlambatan pengiriman. Oke, Kak saya mau tanya nih, toko yang aku kelola telah mencapai 50 pesanan dan dikenakan biaya admin dan biaya lainnya. Setelah diangkat bintang saya, apakah? Oke, Kak Darli ini sebelumnya udah pasang gratis ongkir ekstra atau belum? Atau cuma gratis ongkir yang biasa? Kalau misalkan udah memasang gratis ongkir ekstra,
sebelum tanggal 1 Juli ini, gitu ya, Kak Darli tetap harus membayar biaya layanannya di 4% tersebut. Ya, kalau yang dibebaskan, ya itu yang belum sama sekali memasang gratis ongkir ekstra, atau yang sudah memasang gratis ongkir yang biasa kemarin itu. Hmm, oke. Oke, aku coba lanjut gitu ya. Karena subsidinya si gratis ongkir ini ada ketentuannya gitu ya teman-teman ya, maka dalam perhitungannya gitu ya, itu ada yang mendapatkan subsidi gratis ongkir penuh dan ada juga yang mendapatkan subsidi gratis ongkir sebagian gitu. Misalkan di sini kita coba telah dulu gitu ya untuk yang subsidi gratis ongkir penuh di mana ketentuan tokonya itu akan memberi subsidi gratis ongkir 30.000. Nah, ini gitu ya subtotal produknya atau harga belinya dari si pembeli ini gitu ya. Pembeli harus membayar berapa itu sudah mencapai minimal belanja yaitu di 56.000. Maka dia berhak untuk mendapatkan subsidi gratis ongkir 30.000 gitu kan. Nah, karena gitu ya, karena ongkos kirimnya itu 30.000, maka dia sudah disubsidi secara penuh gitu. Karena yang diberikan itu 30.000. Maka dia hanya perlu membayar subtotal produknya dan biaya layanannya gitu di 57.000. Tapi beda halnya kalau pengirimannya itu atau ongkos kirimnya itu melebihi 30.000. Maka sisanya harus dibayar siapa, Kak? Gitu kan. Sisanya ini harus ditanggung oleh pembeli. Kita sebagai penjual tidak perlu untuk membayarkan sisa dari biaya ongkos kirim tersebut. Gitu. Itu perbedaan dari subsidi gratis ongkir penuh dan subsidi gratis ongkir sebagian. Untuk ini jelas teman-teman, untuk subsidi gratis ongkir penuh dan sebagian, atau ada yang masih bingung nih terkait hal ini nih, perhitungan gratis ongkirnya, perhitungan subsidi gratis ongkir. Boleh disampaikan di kolom chatnya teman-teman, apakah sudah jelas atau belum nih terkait yang saya sampaikan. Oke, thank you Kak Susan ya. Hasil dari penjualan itu masuknya di Shopify atau langsung cari rekening. Jadi untuk hasil penjualan itu akan masuk ke saldo penjual dulu, Kak Makfiro ya. Nanti setelah di saldo penjual, Kakak bisa langsung pindahkan ke rekening yang Kak Makfiro atur sebelumnya. Gitu. Sebenarnya kan waktu mengatur akun tokonya kan ada memasukkan nomor rekening. Nah, itu dari saldo penjual bisa langsung ditransfer ke rekening tersebut. Gitu. Hmm. Kalau mau masukin variasi produk harus lewat laptop ya. Betul nih Kak Lenovo nih. Lewat HP juga bisa Kak ya untuk mengatur variasi produknya. Kalau 40.000 berarti masuk ke subsidi sebagian Kak. Betul. Jadi kalau misalkan subsidi gratis ongkirnya itu cuma 30.000 gitu ya. Kalau misalkan ongkos kirimnya ternyata di 40.000 nih Kak Pacoy ya. Nanti 10.000-nya masuk kemana? Harus dibayar siapa gitu ya? Harus dibayar si pembelinya. Masih bingung, Kak? Bisa diulangi kembali? Oke. Saya coba ulangi kembali ya. Untuk perhitungan subsidi gratis ongkir penuh dan sebagian ini. Jadi intinya gitu ya, contohnya di sini, misalkan subsidi gratis ongkirnya itu ada di 30.000. Dan Kak, siapa ya? Misalkan Kak Lydia gitu ya, Kak Lydia lagi beli barang nih dan totalnya itu total belanjaannya itu di 56.000. Tuh, maka dia berhak untuk mendapatkan subsidi ongkir di 30.000 gitu kan. Karena ongkos kirim Kak Lydia ini 30.000 dan subsidinya itu 30.000, maka kan dia mendapatkan subsidi secara penuh nih. Dia nggak perlu membayar ongkos kirim kembali. Tapi gitu ya, ketika Kak Lydia berbelanja dan ongkos kirimnya itu di 39.000, itu tuh di 9.000-nya itu perlu dibayarkan oleh Kak Lydia kembali gitu. Jadi
yang disubsidi hanya 30.000 aja. Nggak semua eh, jumlah dari ongkos kirim itu disubsidi oleh Shopee. Karena ada ketentuannya. Gitu. Oke ya? Oke. Kemudian ya saya. Oke, yang mana nih Kak Lydia ya? Pertanyaannya saya coba. Boleh nanti dituliskan kembali Kak. Mungkin tenggelam ya. Oke. Aku penjual. Oh ini, aku menjual Star. Saya cek potongan penjualan yang saya terima sampai 10,5% Kak. Mahal banget ya. Padahal saya belum Star Plus, masih Star aja. Penjualan aja sampai 200 kok bisa. Nah, sebelumnya Kak Lydia udah pasang apa aja nih promonya di tokonya gitu ya. Karena kalau misalkan udah pasang gratis ongkir ekstra, kemudian cashback ekstra, kemudian juga ikut promo-promo yang lain, itu pasti akan ada biaya layanannya gitu. 10,5% itu enggak serta-merta cuma biaya adminnya aja, tapi juga biaya-biaya yang lain atau biaya promosi yang lain yang kakak pasang di tokonya gitu. Jadi setiap pesanan kakak itu pasti ada rinciannya ya kak ya. Ada rinciannya. Misalkan di berapa persen itu masuk ke biaya admin toko, kemudian berapa persen untuk gratis ongkir ekstra. Jadi tergantung dari fitur-fitur promosi yang kakak pasang di tokonya Kak Lydia gitu. Oke. Bentar, saya coba voucher toko saya kapan, Kak? Bentar ya, Kak ya. Kita ini dulu. Oke, keempat ada biayanya. Kak saya pesanan keempat ada biaya adminnya. Kak tuh collection ini sebetulnya sudah pasang gratis ongkir ekstra belum? Atau gratis ongkir yang biasa? Kalau udah memasang gratis ongkir ekstra sebelumnya, itu memang ada biaya layanannya ya, Kak ya. Gitu. Jadi mau pesanan ke berapapun, kalau sebelum tanggal 1 Juli udah memasang gratis ongkir ekstra, itu akan wajib membayar biaya layanan. Hmm, Oke, setiap promosi itu terkena biaya layanan gratis ongkir biaya total berapa persen ya Kak? Perkirakan. Nah, nanti kita coba ulas satu-satu gitu ya. Ini kan baru sampai di gratis ongkir ekstra gitu. Nanti kita akan belajar apa aja sih fitur-fitur promosi yang ada biaya layanannya gitu ya. Lalu apa aja sih fitur promosi yang gratis gitu yang bisa aku manfaatkan. Itu apa aja nanti bisa disesuaikan dengan toko teman-teman masing-masing. Oke. Nah, di sini gitu ya, sama seperti informasi yang disampaikan pagi tadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi per 1 Juli teman-teman wajib untuk verifikasi identitas. Jadi semua seller gitu ya. Kalau misalkan teman-teman enggak melakukan verifikasi, apa sih dampaknya? Jadi untuk seller existing, nanti saldo penjualnya akan dibekukan sampai proses verifikasi dilengkapi. Jangan sampai ini terjadi gitu ya. Nanti saldo penjualnya nggak bisa eh, dipakai atau ditransfer di rekening kita masing-masing. Kemudian untuk seller baru nanti nggak bisa mengupload produk sampai proses verifikasi diselesaikan. Kemudian per 1 Juli, seperti yang saya sampaikan, program gratis ongkir akan digabung dengan program gratis ongkir ekstra untuk membantu penjual menghadirkan promosi yang lebih menarik gitu. Nah, ada beberapa catatan gitu ya, seperti yang mungkin juga sudah saya spill gitu ya sebelum ini, tidak akan ada perubahan biaya layanan gitu ya. Jadi maksimalnya tetap di 10.000. Kemudian program gratis ongkir akan dapat dinikmati secara gratis untuk 200 pesanan pertama yang terselesaikan sejak bergabung di Shopee. Kemudian produk yang termasuk dalam kategori produk tertentu. Gitu. Dan yang tiga, seluruh penjual akan otomatis terdaftar dalam program gratis ongkir ekstra setelah melakukan verifikasi data. Gitu. Oke ya teman-teman ya, terkait hal ini. Kak, kalau dulu sudah pernah foto KTP, foto verifikasi wajah, mana yang tidak. Nah, Kak, mungkin coba cek dulu aja untuk memastikan gitu ya. Tadi kan ada link yang atau enggak, coba saya kirimkan linknya ya teman-teman ya. Sebentar. Hmm, linknya. Sebentar.
Untuk mengecek teman-teman udah melakukan verifikasi atau belum gitu ya. Nanti dicek kembali. Sebentar ya teman-teman ya. Aku coba kirimkan linknya. Informasinya dibagikan. Nah, teman-teman bisa coba buka link yang saya kirimkan di kolom chat melalui PC ataupun laptop. Jadi jangan sampai membuka melalui HP ya teman-teman ya. Linknya itu dibuka, kemudian nanti setelah link itu dibuka akan muncul QR code atau barcode ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa scan barcode-nya melalui aplikasi Shopee ya. Teman-teman buka aplikasi Shopee-nya, kemudian di samping Shopee Pay gitu ya, itu akan ada untuk scan barcode. Nanti teman-teman klik aja, lalu di scan barcode-nya yang ada di PC ya, nanti akan langsung masuk ke verifikasi data teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah melakukan verifikasi data, itu tulisannya eh, bla 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 sudah berhasil verifikasi gitu. Tapi kalau belum, nanti langsung auto ke direct ke halaman verifikasi gitu teman-teman untuk mengeceknya. Jadi untuk link yang salah saya kirim sekali lagi itu dibuka di PC ataupun laptop terlebih dahulu, baru di-scan melalui HP. Jadi teman-teman jangan membuka link yang saya kirimkan melalui HP karena nanti itu akan nggak bisa dibuka halamannya. Gitu. Oke. Untuk ini jelas ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada kendala atau apa mungkin bisa disampaikan di grup aja. Gitu. Biar saya coba lanjut agar tidak terlalu lama gitu ya. Ya, nanti kita lanjut ke cashback extra. Nah, cashback extra sendiri ya, ini bisa memberikan beberapa keuntungan. Jadi nanti produknya teman-teman akan ada logo cashback extra gitu ya. Kemudian akan muncul juga di halaman utama dan muncul di halaman voucher. Karena si cashback extra ini bentuknya akan voucher gitu ya, maka dari itu nanti akan muncul di halaman voucher. Keuntungan voucher cashback ekstra bisa sampai 5% hingga 100.000 koin Shopee dengan minimal belanja 50.000. Kemudian khusus untuk fashion gitu ya, produk-produk fashion itu keuntungannya bisa 7% hingga 5.000 koin Shopee. Dan yang perlu diperhatikan adalah metode pembayarannya yang dapat digunakan yaitu Shopee Pay, PayLater, Cbank, dan COD. Ya. Kemudian biaya layanannya itu berapa untuk program cashback extra ini, gitu ya? Itu ada di 1,4% untuk penjual non-star dan star-star plus. Itu biaya layanannya di 1,4% dari harga produk. Gitu. Kemudian cara aktivasinya itu gimana? Teman-teman buka aja aplikasi Shopee-nya, lalu klik saya, kemudian toko saya, klik program menjual, cari yang cashback ekstra. Klik aja, kemudian daftar sekarang. Itu mudah banget teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memasang cashback ekstra ini, gitu ya, karena ada biaya layanannya, mungkin nanti bisa disesuaikan harga produknya. Gitu. Jadi agar tidak boncos ketika memasang fitur promosi. Gitu. Oke. Kita sudah sampai di tengah sesi ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa absen terlebih dahulu. Sembari nanti saya coba baca-baca pertanyaannya di kolom chat. Tapi coba saya izin untuk charge laptop saya dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa absen terlebih dahulu. Bentar, saya coba kirimkan link absensinya. Oke, sebentar. Oke. Hmm, nanti teman-teman absen dulu ya.